Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas latihan soal mengenai hukum Maxwell dalam bentuk diferensial. Oke, kita coba bahas contoh yang pertama. Di sini diketahui ada medan listrik, kemudian ada rapat flux magnet, di mana medan listriknya bernilai 2 rho api, kemudian rapat flux magnetnya ada 4 rho T AZ, di mana rho di sini berbentuk suatu konstanta tertentu, kemudian T adalah konstanta satuan waktu tertentu. Kemudian di sini diminta menghitung rapat arus atau J menggunakan hukum ampere bentuk diferensial. Kalau kita lihat di sini dari persamaan atau medan listrik dan rapat flux magnet yang diketahui, kita berbicara dalam lingkup koordinat silinder. Oke, bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Karena di sini sudah diketahui juga diminta menggunakan hukum ampere, maka kita menggunakan bentuk diferensial di mana menggunakan formula Courant pada medan vektor, atau pada hukum ampere formula yang kita gunakan itu adalah vektor del di cross produkkan dengan rapat flux magnet itu sama dengan mu0 J atau rapat arusnya ditambahkan dengan mu0 epsilon 0 do E medan listrik terhadap do T. Maka ini adalah formula yang kita gunakan untuk penyelesaian pada persoalan nomor 1. Oke, yang pertama kita cari dulu penggunaan kural vektor delta terhadap vektor B atau rapat flux magnet. Karena di sini adalah bentuk koordinatnya adalah silinder, maka kita ketahui bersama untuk kural vektor del terhadap vektor B pada koordinat silinder, untuk koordinat yang berbeda maka persamaan yang digunakan juga berbeda ya, karena memang menggunakan koordinat yang berbeda. Untuk koordinat silinder maka kita ketahui bersama adalah 1 per rho do BZ terhadap pi dikurangi dengan do BP dibagi dengan do Z terhadap turunan terhadap Z. Ini adalah komponen A rho. Kemudian untuk komponen apinya adalah turunan dari B rho terhadap Z dikurangi turunan BZ terhadap rho. Ini adalah untuk komponen apinya. Sekarang untuk komponen AZ-nya, maka kita punya 1 per rho turunan dari rho dikalikan BP, ini diturunkan terhadap rho. Kemudian dikurangi 1 per rho turunan dari B rho terhadap pi. Ini adalah untuk komponen AZ-nya. Oke, sekarang diketahui di soal kita memiliki rapat flux magnetnya ini adalah 4 rho T AZ. Artinya ini merupakan komponen BZ. Kenapa? Karena B rho-nya sini bernilai 0. Karena hanya mengandung komponen AZ saja, sehingga yang diketahui adalah BZ. Sekarang cara mudahnya adalah kita lihat di formula yang mencantumkan nilai BZ, karena B rho dan BP-nya itu tidak ada. Maka di sini kalau kita lihat untuk komponen A rho, ya, saya tuliskan kembali formulanya, kural
Maka untuk komponen arrow di sini terdapat 1 per, kita tuliskan 1 per row. Nah, di sini karena ada turunan untuk BZ, maka kita tuliskan turunan dari 4 row T terhadap Pi. Ya. Kemudian dikurangi turunan untuk BP. BP tidak ada, maka kita tulis saja 0. Ya, ini untuk komponen arrow. Sekarang kita cek untuk komponen apinya yang mengandung BZ. Di sini turunan pertama terhadap BRO ini tidak ada, maka kita tuliskan saja 0. Kemudian turunan pertama terhadap BZ-nya ada, yaitu turunan dari 4 row T terhadap row. Ini adalah untuk komponen apinya. Kemudian untuk komponen AZ-nya tidak ada mengandung BZ, maka di sini kita tuliskan saja 0 AZ. Oke, sekarang kita coba selesaikan. Yang pertama, turunan dari 4 row T terhadap Pi. Karena tidak ada mengandung komponen Pi, maka di sini hasilnya 0 untuk arrow. Kemudian sekarang kita cek untuk api. Komponen api, nah di sini 4 row T diturunkan terhadap row. Maka bisa kita lakukan proses turunan atau diferensial. Maka kita peroleh nilainya adalah min 4T untuk A. Ya, turunan dari 4 row T terhadap row. Maka tersisa adalah 4T. Karena di sini bernilai minus, maka kita tuliskan minus. Sedangkan komponen AZ-nya bernilai 0. Atau bisa saya tuliskan, maka hasil kuralnya dengan vektor dapat Fox magnet itu bernilai sama dengan min 4T api. Oke, kita sekarang sudah dapat untuk proses kuralnya. Nah, sekarang lihat lagi di formula yang kita gunakan. Kita menggunakan formula ini ya, hukum ampere. Yang kedua, kita cari turunan. Kita cari turunan medan listrik terhadap T, atau di sini do E per do T. Untuk E-nya itu diketahui bernilai 2 row api sama dengan 2 row api. Ini terhadap T. 2 row tidak mengandung komponen T, maka turunannya adalah bernilai 0. Ya. Oke, sekarang kita sudah mengetahui beberapa parameter yang kita butuhkan untuk menghitung hukum ampere. Maka kita bisa selesaikan. Maka kurel dari vektor W dengan rapat Fox magnet tadi sama dengan mu0 J. Kemudian ditambahkan dengan mu0 epsilon 0 do E per do T. Tadi hasil kuralnya kita ketemu min 4T api, kemudian mu0 J kita tuliskan. Karena di sini tadi hasil turunan do E terhadap dt sama dengan 0, maka kita tuliskan 0. Sekarang yang ditanyakan adalah rapat arus, maka kita pisahkan rapat arusnya sehingga kita memperoleh min 4T per mu0 untuk komponen vektor api, sehingga kita peroleh rapat arusnya bernilai min 4T per mu0 api. Oke. Nanti kalau misalkan diketahui nilai mu0-nya, maka tinggal disubstitusikan saja nilai mu0-nya. Oke, untuk contoh pertama kita peroleh hasilnya min 4T per mu0 api. Sekarang untuk contoh soal yang kedua. Di sini sama, cuman untuk komponennya yang berbeda. Diketahui rapat flux magnetnya itu B0 rho T untuk komponen api. Kemudian medan listriknya adalah E0 rho AZ.
di mana B0 maupun E0 di sini adalah satu konstanta tertentu. Sama di sini menggunakan hukum Ampere untuk menghitung rapat arus. Maka kita menggunakan formula yang sama. Ya, untuk hukum Ampere tadi kita tuliskan lagi ya. Adalah sama dengan μ0J ditambahkan μ0 epsilon 0 do E per do T. Maka yang pertama kita cari dulu kurelnya. Karena di sini bentuknya, kalau kita lihat komponen-komponennya adalah komponen untuk koordinat silinder, maka kita menggunakan formula yang sama seperti yang contoh nomor 1 ya. Sehingga untuk komponen arrow-nya adalah 1/ρ turunan BZ terhadap Pi dikurangi turunan BP terhadap Z. Ini untuk komponen arrow-nya. Kemudian untuk komponen apinya adalah turunan dari BRO terhadap Z dikurangi BZ turunan BZ terhadap ρ. Ini untuk komponen api. Kemudian untuk komponen AZ-nya di sini kita tuliskan 1/ρ turunan dari ρ dikali BP terhadap ρ dikurangi 1/ρ turunan dari BRO terhadap P. Ini adalah untuk komponen Z. Oke, sekarang kita lihat rapat flux magnet yang diketahui adalah B0 dikali ρ T untuk komponen api. Maka ini bisa kita sebut sebagai BP. Nah, pada formula Courant, vektor delnya terhadap rapat flux magnet, maka kita bisa cek yang mengandung BP. Untuk yang pertama, untuk komponen arrow 1/ρ do BZ, maka tidak ada BP-nya, kita tulis saja 0. Nah, yang kedua adalah nilai turunan dari BP-nya. Kita tuliskan adalah B0 ρ T terhadap Z. Ini untuk komponen arrow-nya. Oke, sekarang untuk komponen apinya. Tidak ada mengandung BP, maka saya bisa tuliskan ini nilainya adalah sama dengan 0. 0 untuk api. Ya, karena tidak ada BP-nya. Sekarang kita cek untuk komponen AZ-nya. AZ-nya di sini ada mengandung BP, maka kita tuliskan dulu formulanya. 1/ρ turunan dari ρ dikalikan BP-nya. BP-nya adalah B0 dikali ρ dikali T terhadap D. Kemudian dikurangin, di sini adalah BRO bukan BP, maka kita tuliskan saja 0 untuk komponen AZ. Oke, sekarang kita cek. Di sini adalah hasilnya 0 dikurangin B0 ρ T terhadap Z. Karena tidak ada mengandung Z, maka turunannya ke hasilnya kita peroleh adalah sama dengan 0. Ini untuk arrow. Kemudian untuk apinya tadi juga sama dengan 0. Sekarang kita lihat untuk komponen AZ. AZ di sini adalah 1/ρ dikalikan dengan turunan dari ρ B0 dikali ρ dikali T, maka turunan dari ρ kuadrat, atau saya tuliskan dulu di sini B0 dikali T ya. Turunan dari ρ kuadrat terhadap ρ. Nah, sederhananya seperti ini kalau kita tuliskan. Oke, sekarang kita selesaikan. Berarti yang arrow-nya 0, ya saya tulis saja ya biar terlihat. Apinya juga 0. Oke, sekarang kita turunkan ρ kuadrat, kita turunkan, maka hasilnya adalah di sini saya tulis lagi 1/ρ B0T, maka menjadi 2ρ untuk komponen AZ, turunan dari ρ kuadrat. Di sini ada 1/ρ, maka saya bisa coret sehingga tersisa adalah 2 B0T untuk komponen AZ. Ini adalah kurel dari
rapat box magnet kita. Oke, sudah dapat. Sekarang yang kedua, kita cari lagi turunan. Yang kita butuhkan adalah turunan medan listrik terhadap T. Medan listrik yang diketahui nilainya adalah E0 rho AZ. E0, turunan dari E0 rho terhadap T. Kita cek di sini diturunkan terhadap T karena tidak ada mengandung komponen T, maka hasil turunannya adalah sama dengan 0. Ya. Sehingga kita masukkan ke formula hukum ampernya, ya. Sama dengan mu 0 J ditambah mu 0 epsilon 0 do E per do T. Tadi di sini hasilnya kuralnya adalah 2 B0T AZ sama dengan mu 0 J rapat arusnya. Kemudian karena turunan DE terhadap DT 0, maka saya tulis 0 di sini. Kita pisahkan karena yang ditanya adalah rapat arus, maka kita peroleh 2 B0T per mu 0 AZ. Ini adalah nilai rapat arus yang kita peroleh. Oke, seperti itu mungkin untuk latihan soal mengenai konsep hukum Maxwell, hukumnya di hukum ampere, khususnya pada hukum ampere menggunakan bentuk diferensial. Baik, itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.